Halo sahabat Miliarder, hari ini saya ada kedatangan tamu yang luar biasa, Sislina Kartika. Halo, Halo. Yodi. Ini Thank you. kebetulan lagi PSBB, jadi harus gaya PSBB. Iya. Oke, ingat. Buat Anda, wah dapat teh nih awal-awal dari Oh Sislina iya. langsung. Wah thank you banget, pas banget Silakan, nih. Yodi. Thank you. Saya memang nggak mau minum yang banyak karena dari tadi udah dapat bakmi, dapat somai, udah kenyang banget dah. Dan thank you banget makanannya dahsyat. Aduh, Ya, thank you. ini untuk persediaan karena kayaknya kita bakal ngobrol lama juga nih hari ini nih. Iya. Oke, Kita mau sharing ya. ya thank you. Sislina, mungkin boleh sharing sedikit kira-kira apa sih yang Sislina sekarang kerjakan? Yang aku kerjain sekarang jualan bakmi. Jualan bakmi ya? Iya. Bakmi coffee ya? Sekarang aku buka brand sendiri, Bakmi Iya. Siantar Lina. Oke. Kalau untuk bakmi coffee yang di Pluit. Jadi ada satu bakmi coffee di Pluit, satu di Gading Serpong ya? Gading Serpong. Bakmi Siantar Lina. Bakmi Siantar Lina. Oke, jadi ada dua bakmi, toko bakmi. Rasanya sama? Sama. Rasanya sama ya? Iya, semuanya oke. aku homemade sendiri. Alright, homemade sendiri. Iya. Dan Sislina ini salah satu cie bakmi yang ngetop banget, yang sampai viral waktu itu dipanggil oleh Deddy Corbuzier ya, sepertinya Iya, ya. iya. Oke. Selain Deddy Corbuzier, udah pernah diliput oleh siapa lagi nih? Di Pagi-Pagi Happy Pagi-pagi Happy. sama Malam-Malam Net TV. Oke. Terus sama Detik ya paling. Detik juga ya. Iya. Dan juga salah seorang selebgram di IG-nya apa? Apa ya? IG-nya Lina_Kartika Lin- 09. Lina_Kartika 09. 09. Nah, buat Anda yang nonton, kalau belum follow dulu. Belum subscribe dulu. Oke. Jadi, kalau kita lihat kehidupan selebgram, punya toko bakmi dua, mungkin banyak orang bertanya-tanya ya. Sislina sebetulnya memang udah dari dulu punya keinginan punya toko bakmi atau bagaimana gitu tentang kehidupan Sislina? Dulu awalnya sih cuma ibu rumah tangga, tapi emang mama kan pintar masak ya. Emang dari dulu tuh emang ada keinginan untuk buka kuliner. Awalnya banget sih cuma ibu rumah tangga ya, yang maksudnya belum ada kemampuan apa-apa. Terus di dunia bisnis juga belum ngerti gitu ya. Tapi puji Tuhan, aku belajar, aku mau berusaha, mau mencoba. Puji Tuhan, maksudnya Tuhan bisa kasih berkat seperti sekarang ini. Amin. Iya. Ini kalau lihat dari penampilan Sislina, kayaknya Sislina bikin toko bakmi ini iseng-iseng doang, mungkin dapat hadiah dari orang tua atau suami untuk kegiatan aja atau gimana nih? Enggak, ini benar-benar aku rintis sendiri. Jadi benar-benar aku rintis sendiri. toko bakminya. Bukan dari orang tua? Bukan dari orang tua. Jadi usaha sendiri dari Iya, awal. dari awal. Sislina mungkin boleh sharing sedikit tentang masa lalunya Oh ya, atau ketika masih lebih kecil. iya. Jadi ya terus terang ya jujur, mungkin orang lihat sekarang enak gitu kan kelihatannya. Padahal emang dulunya, tapi masa lalu itu yang membentuk aku seperti sekarang ini gitu loh. Jadi membentuk karakter aku, membentuk sifat aku gitu loh. Meskipun aku terlahir emang dulunya emang susah gitu loh. Kita tuh dari keluarga yang biasa banget. Kita kemana-mana masih naik angkot. Naik gitu. angkot? Iya. Iya, kita kemana-mana masih naik angkot. Terus buat kehidupan sehari-hari pun itu pun ya masih dibantu sama saudara. Jadi waktu masih kecil ya. Terus papa juga masih kerja kan. Terus mama ibu rumah tangga. Kerjaan papa juga yang biasa banget gitu ya. Terus kalau buat kita mau ke mall nih, nggak bisa kayak sekarang kan enak nih anak-anak nih ke mall bisa tiap hari, apa Sabtu Minggu udah pasti ke mall gitu kan. Kalau dulu aku mau ke mall aja tuh harus nunggu papa dapat uang lah, ibaratnya dapat uang lebih untuk kita bisa ke mall gitu. Jadi benar-benar aku lihat perjuangan orang tua aku yang luar biasa ya menurut aku ya. Papa cari uang sedemikian rupa untuk memenuhi kebutuhan keluarga, dan itu pun masih ada yang dibantu juga sama saudara.
dan mama yang ngurus anak juga, masak juga, nyuci juga, semuanya gitu loh. Terus belum lagi aku punya saudara kan, aku punya cici aku juga sempat sakit-sakitan dulu waktu semasa aku kecil ya. Jadi benar-benar aku lihat di situ aku lihat, aduh, maksudnya aku punya cita-cita dari kecil tuh suatu saat aku harus sukses gitu loh, suatu saat aku harus bisa mengangkat kedua orang tua aku, keluarga aku, nyenengin mereka gitu loh. Itu emang udah dari kecil. Apa sih kerjaan papa dulu? Dulu papa bantu di material, bantu saudara di material. Jadi Waktu dulu bantu, kadang suka potongin kaca baru dapat objekan gitu kan. Terus terang sih emang papa pekerja keras banget ya. Jadi dia walaupun dapat uangnya nggak banyak gitu ya, tapi yang penting emang untuk keluarga gitu loh. Jadi semaksimal mungkin gitu untuk keluarga. Terus kalau mama, ya mama juga semua papa pokoknya buat anak dulu deh, buat makan dulu gitu ibaratnya gitu ya. Jadi tapi waktu kecil ya, misalnya aku mau beli apa gitu, sepeda gitu ya, waktu masih kecil gitu ya, mereka berusaha untuk ngikutin gitu loh, berusaha untuk aku pengen apa, mereka berusaha banget gitu loh. Jadi aku merasa, aduh, orang tua aku sampai sedemikian rupa ya buat anak-anaknya. Jadi aku sebagai anak tuh pengen ngebales gitu loh. Aku emang punya cita-cita mau ngebales semua yang orang tua aku udah kasih ke aku gitu kan. Terus sampai yang misalnya dia potong kaca terus tangannya sampai luka-luka gitu loh. Jadi kadang-kadang aku sebagai anak lihatnya, aduh, kasihan banget gitu. Jadi papa potong kaca, tangan sampai luka-luka. Iya, jadi aku ngeliatnya, aduh, kasihan gitu kan waktu dari kecil gitu. Terus jadi aku pengen dari kecil tuh emang mau cari uang buat orang tua aku gitu. Sampai aku di sekolah, pertama sih nggak niat jualan, itu waktu kelas 4 SD ya. Kelas 4 SD, aku bawa makanan ke sekolahan. Mama kan pintar masak tuh, ya kan, pintar bikin kue, pintar masak. Terus teman-teman aku pada coba. Terus akhirnya mereka semua jadi pada pesen, sampai ke guru-guru pada pesen. Jadi waktu kelas dari SD aja aku udah jualan kue gitu ibaratnya di sekolah. Gitu. Dari SD? Iya, dari SD. Apa sih yang bikin Sislina, kejadian apa sih yang bikin Sislina bener-bener pengen jualan dan bantu orang tua? Karena pada saat itu aku mikir, kayaknya aku yang harus diharapin dari orang tua aku gitu. Jadi aku berusaha keras untuk belajar. Waktu itu aku pengen, dan puji Tuhan juga waktu itu aku sempat dapat beasiswa di sekolahan pas SMP. Jadi aku pengen satu-satunya yang diharapin dari keluarga aku, ya aku gitu loh. Karena kan cici aku sempat sakit gitu kan. Jadi aku pengen memberikan yang terbaik buat keluarga aku, nyenengin mereka gitu. Nanti aku padahal punya mimpi gitu loh dari kecil ya. Aku udah gede, aku pasti jadi orang kaya gitu mimpinya ya. Aku pengen bahagiain orang tua aku gitu. Dari kecil sih emang jadi udah kebiasaan melihat mungkin banyak peristiwa yang terjadi yang seperti aku bilang, kita bukan hidup mewah-mewah. Hidup kita lebih ke arah, maksudnya ya biasa banget kan ya, penuh perjuangan gitu. Kalau mau apa harus maksudnya papa harus kerja dulu, harus ini dulu gitu, baru kita nggak bisa dapetin sesuatu yang instan lah. Jadi kayaknya itu membentuk karakter aku deh. Jadi terus sampai aku SMP aku sempat bikin perpustakaan kecil-kecilan gitu kan. Sama temen aku buka sendiri juga, sampai dari kerja sama temen terus akhirnya buka sendiri gitu ya, banyak yang sewain buku. Terus dari situ aku tabung uangnya. Jadi aku emang dari kecil tuh emang suka nabung. Aku tabung terus nanti aku kasih surprise gitu loh buat mama sama papa aku. Jadi mereka kadang-kadang suka kaget, maksudnya Lina kok duitnya banyak gitu loh. Kadang-kadang mereka jadi terharu gitu kan. Nah itu kayak suatu kayak kesenangan aku tersendiri gitu loh. Terus aku pengen ke gereja bareng gitu kan sama orang tua. Cuman kan dulu karena emang kehidupan kita kan emang nggak susah ya gitu loh. Maksudnya mama lebih mikir buat makan anak-anak dulu kan, daripada dia harus beli baju gitu kan. Biasa kan
mama biasa dasteran doang gitu loh kalau di rumah gitu ya. Jadi kalau misalnya aku ajak ke gereja gitu ya, mereka lebih mikir, aduh misalnya bajunya, terus ongkosnya dulu gitu. Jadi beneran susah ya? Jadi beneran susah. Sampai untuk ke gereja pun berpikir ongkos ke gerejanya itu gimana? Iya, jadi benar-benar ya beneran susah gitu loh. Kita masih dibantu juga sama saudara dulu. Jadi aku pengen nanti suatu saat aku pengen bisa sekeluarga kita ke gereja bareng gitu. Karena waktu kecil hanya sesekali ya, jadi nggak bisa sering banget gitu tiap minggu gitu ke gereja gitu. Karena emang kehidupannya kan emang biasa banget gitu loh, gitu. Dan tadi Sislina cerita bahwa ada saudara yang bantu. Iya. Itu gimana tuh? Iya. Nah itu dia. Jadi emang saudara ada yang bantu. Cuman kan ya namanya orang ya, kadang kita bantu pun ya mulutnya agak kurang enak gitu. Jadi pernah suatu ketika pas Sinja ya, aku pergi biasanya kita ke tempat-tempat saudara gitu ya. Terus kita ke tempat saudara, kita jauh-jauh tuh, udah naik angkot gitu kan. Terus kita datang ke sana, tiba-tiba dapat sambutan yang malah nggak enak gitu loh. Malah bilangnya ada satu orang gitu ya bilang, ini jangan dimakan ya, ini buat orang gereja katanya gitu. Dibagi-bagi gitu makanannya? Iya, yang ini, yang tengah-tengah ini nggak boleh ya, ini buat orang gereja, jadi kita yang pinggir-pinggirnya gitu. Itu apa ya, kue atau apa gitu loh. Nah terus itu juga cuma sebentaran banget ya, terus udah gitu mereka mau pergi, terus ya udah dong, kita kan juga pulang dong. Terus kita cuma mau numpang ikut mobilnya, padahal mobilnya Kijang waktu itu. Kita mau ikut aja, dia bilang nggak muat gitu. Nah di situ mama tuh sedih, di situ mama sampai mau keluar air mata gitu, sedih gitu ya mama. Tapi kalau di situ aku kan masih anak-anak juga waktu itu ya. Di situ sih aku nggak sedih, aku malah marah gitu loh di situ. Aku malah bilang, mama jangan, mama ngapain sih sedih? Maksudnya gimana sih, ngapain disedihin kayak gitu? Nanti tenang aja, nanti kalau udah gede aku kaya, aku bales, aku bilang gitu karena kesel gitu loh. Iya, itu omongan anak-anak ya. Mungkin pada saat itu aku pengen meluapkan kekesalan aku gitu loh. Nanti juga aku bakal bisa punya mobil kok mah gitu. Jadi aku punya mimpi suatu saat, aku pasti udah gede, aku pasti punya mobil gitu, pikiran aku nih gitu ya. Tapi ya puji Tuhan ya orang yang berbuat seperti itu malah puji Tuhan malah sekarang aku berbagi berkat juga lah. Amin. Iya. Bagi-bagi bakmi gitu. Berkat dari bakmi. Amin. Iya. Jadi sampai seperti itu ya saudara ya terkadang. Iya, kadang ada yang seperti itu, tapi ada juga ya yang baik gitu, macam-macam kan. Dan itu yang membuat Sislina mau kerja lebih keras. Iya, jadi dari situ aku harus pintar nih, aku harus belajar. Aku belajar semaksimal mungkin. Terus aku pengen dapat beasiswa. Benar aku dapat beasiswa. Jadi waktu itu SMP aku dapat beasiswa, kan meringankan beban orang tua juga. Nah dari situ emang jadi dari kecil emang udah terbiasa. Jadi udah terbiasa tuh namanya yang jual kue gitu loh. Terus bantuin mama, kerjaan rumah gitu, emang udah kebiasa gitu loh. Jadi membawa aku terus sampai aku besar. Jualan kue apa sih dulu? Kue basah seperti itu atau? Jadi macam-macam. Jadi kayak ada bapau, terus martabak gitu. Terus kadang mama bikin nasi goreng. Bawa ke sekolah atau? Iya, jadi pertama aku bawa bekalnya doang. Temen pada cobain, jadi mereka pesen dong, jadi aku bikin PO dulu waktu masih kecil. Wah keren. Iya, besok ada yang mau pesen apa nih besok nih gitu. Waktu kecil ya. Itu waktu SD. Nah. Tapi kan kalau kita bicara tentang wanita ya, kita bicara wanita, perlu nggak sih untuk kerja keras? Kalau buat aku perlu ya. Perlu? Iya, perlu. Jadi
kalau kita bisa kerja itu lebih baik. Kita bisa kita bisa memberikan juga buat orang tua gitu, tanpa harus mengharapkan dari, misalnya kita udah punya suami, tanpa mengharapkan orang lain. Kita bisa kok sebagai wanita, kita kerja keras, kita andalin Tuhan. Karena kalau kita bicara tentang Cilina kan cantik. Makasih, enggak lah. Dan mudanya udah pasti lebih cantik lagi. Toh ya saya nggak tahu, dalam arti kata ada nggak sih niatan seperti kalau umpamanya saya lihat temen-temen atau mungkin baca-baca koran di luar sana, kenapa nggak hanya nyari seorang pria aja gitu yang bisa diandalin sebagai contohnya? Oh iya, itu juga aku lakuin ya. Jadi sempet aku udah SMA, terus aku nggak sempat kuliah. Nggak sempat kuliah? Iya. Terus jadi aku kerja, aku langsung kerja pada saat itu. Terus aku pikir, ya udahlah, aku cari cowok yang mapan aja, yang maksudnya bisa bantu untuk ini keluarga juga gitu loh. Terus di situ bener aku dapet cowok mapan, emang bener aku akhirnya menikah kan. Aku menikah dengan cowok yang bertanggung jawab, mapan, ya menurut aku baik ya. Di situ aku bener-bener serius lah, aku pikir ya udahlah, ya inilah jalan yang maksudnya aku temuin gitu kan. Tapi menurut aku di situ aja kita nggak bisa sampai situ doang loh. Jadi pas aku menikah emang orangnya sih baik, tanggung jawab sama keluarga gitu. Tapi ada hal yang mungkin kalau seperti itu jadi nggak balance ya. Ya, jadi agak jomplang. Jadi malah aku dibikin harta terpisah. Padahal kan perbedaan usia juga aku pikir ya udahlah, ini aku kayak mikirnya pokoknya ini cowok ini baik gitu loh, baik buat secara keseluruhan gitu. Aku nggak mikir usia atau nggak mikir status, bukan statusnya ini ya, statusnya emang sudah duda gitu kan. Tapi dia nggak percaya sama aku ya. Sislina umur berapa saat itu? Aku nikah umur 21. Wow, muda banget ya. Saya 21 kayaknya masih masih main-main itu. Iya, harusnya sih masih main-main. Cuman mungkin ya seperti yang Yudi bilang kan, aku sempat seperti itu. Jadi mikir ya udahlah, udah selesai dapet yang kaya, ya udahlah udah selesai gitu pikirannya gitu. 21, jadi aku benar-benar ngurus anak aja, nggak boleh kerja, nggak boleh dikurung gitu ya. Iya, nggak boleh kemana-mana, jadi benar-benar emang ngurus anak aja gitu kan, sampai aku punya 2 anak. Terus akhir ketika ya namanya manusia ya, itu di situ aku dibikin harta terpisah, agak sempet kecewa sih, kok gini gitu loh, sempet kok pernikahan kok nggak ada percayanya begitu gitu, sempet ya. Terus semua aset, semua apa-apa nama pihak dari suami gitu loh. Jadi sama sekali aku pikir ya udahlah, aku nggak ada aset, nggak ada apa-apa, ya udahlah ngarepinnya suami aja gitu. Jadi aku berharap pada saat itu bukan sama Tuhan loh, aku berharap sama manusia, karena aku berharap sama suami kan waktu itu. Karena aku pikir waduh, kalau misalnya gimana aku bakal pasti susah nih, karena aku nggak bisa apa-apa gitu kan. Terus di situ aku ngurus anak, kemudian umur 26-an ya, 26-an baru boleh nge-gym. Jadi 21 sampai 26 itu berapa tahun ya? Iya, kurang lebih 5 tahun ya. Ngapain aja 5 tahun? Ngurus anak aja, di rumah aja. Ditaruh di rumah aja? Ya maksudnya selalu bener-bener di situ aku nggak terlalu bergaul, nggak berteman juga sih, benar-benar ngurus anak, masak, terus pergi sama keluarga, paling gitu-gitu. Nggak boleh gaul atau? Dia lebih nggak seneng gitu mungkin ya. Aku mau, maksudnya dia nggak, emang waktu itu aku nggak dibolehin kerja. Nggak boleh kerja. Jadi lebih baiknya aku ngurus rumah tangga aja katanya. Ya udah kadang aku ikutin. Jadi benar-benar ngurus rumah tangga aja, 26 baru boleh
nge-gym, baru boleh kan anak sekolah, karena kan jadi kan banyak teman-teman kenal-kenalan ya sama teman-teman sekolahan ibu-ibunya gitu ya, baru boleh pergi-pergi nongki gitu. Nah di situ baru boleh. Terus kemudian di situ baru jadi kayak gimana ya, orang yang nggak pernah keluar terus jadi baru keluar gitu ya. Di situ emang sempat gimana ya, kerjanya ya pergi-pergi gitu kan jadinya kan, karena kan baru ngerasain dunia luar gitu loh, sempet itu aku rasain gitu. Jadi pergi-pergi kemana nih? Kalau ke McDonald's sih kayaknya nggak apa-apa ya. Itu dia. Jadi di situ baru ya aku ngerasa ya kita kan ya agak ya bandel sih jadinya kan, karena kan aku perginya jadi sempat pergi ke klub yang menurut aku ya sekarang ya udah nggak banget deh gitu. Itu dulu nggak tahu ya, jadinya kayak orang tuh kayak baru lepas dari kandang gitu loh, baru ngerasain oh ini dunia gitu loh gitu. Jadi waktu itu sempat ya namanya mabok juga iya gitu loh sempat. Terus waktu itu malah pengen tato. Jadi bikin tato. Jadi bikin tato. Setelah punya anak. Iya. Itu juga hidupnya juga ya maksudnya belum mengenal Tuhan lah. Justru malah mengandalkan hidup aku juga udah enak kok gitu loh, tinggal cuma dari uang dari suami doang gitu. Ya ini sendiri jadi cuma buat have fun aja gitu kan jadinya. Buat maksudnya buat kepuasan sendiri, belajar sendiri terus pergi clubbing lah, apalah gitu ya. Sebenarnya emang enggak banget kan gitu. Jadi ke gereja juga enggak. Waktu itu enggak gereja malah. Jadi sempat maksudnya berdoa juga. Pokoknya nggak mengandalkan Tuhan lah pada saat itu hidupnya. Nggak mengandalkan Tuhan. Terus sampai suatu ketika Tuhan tegur aku. Jadi kerjaan suami agak kurang baik. Baru dia memperbolehkan aku untuk kerja. Jadi waktu itu dia ada kasih aku apartemen. Aku dikasih apartemen 1. Terus satunya lagi aku beli dari uang tabungan aku, dari biasa kan uang bulanan aku ada ditabungin. Terus aku beliin apartemen 1 lagi. Nah dari semasa aku kerja itu agak merubah jalannya hidup aku gitu ya. Jadi pas aku kerja aku lebih fokus ke, dulu kan aku main properti ya. Jadi aku lebih fokus, aku kalau misalnya pas udah kerja itu aku fokus banget ke kerjaan aku gitu loh. Jadi agent properti atau? Jadi agent. Okay. Ya, jadi agent, terus aku juga pasarin juga aku punya properti. Nah, terus di situ aku bisa kenal banyak orang, kemudian bisa melayani dengan baik gitu sebisa mungkin gitu kan. Agent kan banyak banget juga, aku ngerasain juga kan banyak banget masalah yang harus berhadapan dengan orang gitu segala macam gitu ya. Aku pengen memberikan yang terbaik pokoknya pada saat itu. Nah di situ baru aku mulai fokus kerja. Aku tinggalin deh tuh yang suka pergi-perginya, itu udah nggak pernah deh. Pas aku udah fokus kerja, di sini. Terus suatu ketika dari uang agent itu kan suami kan masih produktif ya, berarti dari situ aku nabung. Emang aku dari dulu emang udah terbiasa dari kecil, aku tuh selalu nabung uang. Biasa aku selalu sharing kalau misalnya nabung tuh selalu mama, pasti orang tua aku tahu gitu loh. Aku selalu sharing ke mama gitu. Misalnya dari situ aku beliin properti, jadi aku beliin apartemen gitu buat disewa-sewain gitu. Dari properti puji Tuhan bagus. Terus pas pada tahun 2015 properti kan hancur banget tuh, down banget. Ya, down banget. Nah, di saat itu juga kerjaan suami juga hopeless. Jadi suami keluar dari perusahaannya. Jadi kita sama sekali pada saat itu tidak ada pemasukan. Jadi nggak ada pemasukan sama sekali? Iya, nol.
Jadi itu benar-benar masa dimana aduh kok ini gini ya gitu. Tapi aku kan waktu itu emang ada tabungan kan. Aku udah tabungan, aku kasih suami buat jalanin dulu gitu kan. Kan nggak terus sempat jual aset juga kan, sempat jual aset suami ya, sempat jual aset. Kemudian tapi nggak jalan, ya kan? Itu kalau aku mikir di situ, kalau misalnya aku diem terus, nggak akan mungkin bisa dong gitu loh, karena kebutuhan hidup kita ya pasti banyak kan, buat anak-anak semuanya gitu. Nah di situ aku nggak diem, aku sempat tuh di situ udah agak aduh gimana ya gitu kan. Nah di situ aku mulai rajin berdoa, aku mulai rajin ibadah ke gereja, terus pokoknya serahin semua sama Tuhan lah gitu. Pasti Tuhan kasih yang terbaik gitu. Di situ aku mulai menata kehidupan aku yang baru. Terus aku coba deh, aku pengen buka kuliner nih, karena kan mama dari dulu kan pintar masak ya. Sempat pengen nyari buka di tenda-tenda, waktu itu di tenda yang di apartemen tuh. Sempet ya. Terus mau buka apa ya, sempet udah ini deh. Terus akhirnya aku coba dulu franchise bakmi. Nah, aku coba franchise bakmi. Ya awalnya banget buka juga nggak langsung rame. Tahun berapa tuh bukanya tuh? Aku buka 2017. 2017. Ya. 2017 aku buka, di situ nggak langsung rame, sekitar 1-2 mingguan lah di situ sepi. Nah, yang aku bilang maksudnya kalau kita hidup kita kita serahin semua sama Tuhan. Tuhan tuh pasti kasih jalan keluar lah gitu loh, buat nggak mungkin Tuhan pencobaannya tuh datang nggak mungkin di luar kemampuan manusia ya, seperti itu ya. Nah aku puji Tuhan banget akhirnya bisa viral kan dari usaha bakmi aku. Nah di situ ramai dari viral itu, dan kemudian sampai aku bisa Tuhan kasih talent ke aku ya, dari kemauan kita juga ya. Di samping itu karena aku punya tekad, aku pengen ngasih yang lebih baik nih gitu. Aku pengen terus belajar, pengen bisa bikin nih gitu. Sampai Tuhan kasih kemampuan aku bisa bikin bakmi sendiri, semua toppingnya semua aku bikin sendiri gitu. Belajar sendiri, yang aturan kita ambil dari supplier. Tapi sekarang aku homemade sendiri gitu loh. Tuhan kasih talent ya, puji Tuhan akhirnya aku bisa buka lagi bakmi lagi gitu. Terus di samping itu juga aku ada lagi bisnis di pabrik besi. Aku bisa join juga, Tuhan kasih jalan gitu loh. Karena buat aku kita berteman ya, bersosialisasi dengan siapapun gitu ya, asal kita bisa menilai orang ini baik atau enggak gitu kan, itu tuh nggak ada ruginya gitu loh. Itu bisa bawa berkat ya buat kita gitu. Terus dari situ juga sampai aku bisa beli barang-barang kendaraan sendiri gitu kan. Terus bisa nyenengin keluarga aku, beli semua kebutuhannya juga aku yang handle gitu. Itu kayak suatu kesenangan gitu ya, kesenangan tersendiri gitu loh. Terus pokoknya banyak banget deh, maksudnya berkat yang Tuhan yang udah kasih dalam hidup aku ya. Sempat juga papaku sakit. Sempat papa sakit? Iya, sempat papa sakit. Kapan tuh? Itu 2009, 2002. Kemarin ini belum lama loh, sebelum COVID, 2020. Ya, awal. Oke. Ya, awal 2020, papa tiba-tiba dadakan itu sakit dan hampir benar-benar nggak ada deh. Soalnya emang udah sampai pingsan kan. Jadi dia gejalanya tuh sama kayak COVID sekarang ini, pneumonia ya. Jadi sesak napas. Terus sampai masuk ICU di rumah sakit dia 1 bulan. Dan dokter pun sampai bilang
ya maksudnya mukjizat Tuhan kalau misalnya papa sembuh, karena paru-parunya papa katanya lemah, katanya gitu. Dokter pun juga maksudnya nggak bisa operasi gitu kan. Terus aturan mau dilem, tapi sampai sekarang puji Tuhan ya papa sehat gitu loh. Jadi bener-bener buat di sini aku sharing ya, kalau apapun, kalau kita mau mengandalkan Tuhan, kita mau berdoa, semua serahin semua sama Tuhan, kita juga mau berusaha, itu pasti Tuhan kasih banyak banget mukjizat. Sis Lina, sebagai ketika bisnis bakmi atau sebagai pembisnis wanita, banyak digodain gak sih? Oh, digodain ya mungkin ada ya, tapi kan tergantung kita membawa diri. Tergantung kita membawa dirinya seperti apa gitu. Boleh cerita nggak satu yang paling berkesan atau maksudnya paling parah deh? Ada stalker nggak sih? Kita kan ngelihat Sis Lina kan ada di mana-mana, sedangkan beberapa orang kan datang juga ke sini hanya untuk foto sama Sis Lina. Kalau ada hal-hal seperti itu, pernah ngalamin nggak satu hal apa yang paling mengerikan gitu contohnya? Oh gitu. Kalau yang lain-lain sih sebenarnya sih aku senang-senang aja ya gitu kan, karena mereka emang support juga, mereka mau datang mau foto mau apa gitu tuh, itu aku welcome sekali, aku malah senang didukung gitu kan. Tapi pernah ada satu ketika ya, itu dari mana ya kemarin ini ya, pokoknya dari Jawa ya, aku lupa ya di mana ya waktu itu dikasih tahu, aku lupa, Jawa Timur kalau nggak salah. Dia jauh-jauh, dia kan IG gitu kan, DM gitu kan. Aku kan emang orangnya kalau misalnya seputar bakmi, seputar apa, aku selalu nanggepin kok gitu. Kecuali kalau yang cuman yang lain-lain, bisa cuman manggil-manggil atau muji-muji doang gitu ya. Nah terus dia datang dari jauh, dia datang ke sini cuman untuk ke bakmi aku. Dia nginep di hotel. Terus dia pertama kali datang ke sini dia nunggu sampai 4 jam kata anak buah aku, karena di aku bawah? kan gak ada. Iya di bawah. Wow. Dia nunggu, terus akhirnya dia sore datang lagi pas ketemu aku, ya kan? Nah di situ, terus di situ dia minta foto kan, terus minta foto itu sampai berulang-ulang kali. Sampai berulang-ulang, pokoknya diulang-ulang gitu fotonya. Terus udah gitu sampai berulang-ulang, kemudian dia foto, terus kemudian dia foto lagi, dia mau rangkul ya, rangkul, aku ngindar. Terus udah tuh, besoknya dia bilang dia mau pulang ke mana, ke Jawa Timur. Dia datang lagi ke sini nungguin itu sampai berapa jam juga deh, aku udah nggak datang, soalnya aku pikir ini kayaknya udah agak aneh ya. Aku udah nggak datang. Terus udah gitu dia sering apa namanya DM, terus udah gitu DM-nya yang apa sih, kayak jadi kayak apa sih, kayak aku pacarnya dia gitu loh, kayak aneh gitu. Iya, itu aneh banget. Nah, kalau bicara kunci sukses, apa sih kunci sukses dari seorang Lina Cice Bakmi? Kunci sukses buat aku sih, asal kita mau berusaha ya, kita mau mencintai pekerjaan itu. Jadi kita buka usaha itu bukan berarti kita main asal buka aja ya. Kalau menurut aku ya, kita harus suka dulu nih, kita harus tahu dulu nih, mencintai dulu nih. Jadi kayak aku nih sama sekali kan, aku dari ibu rumah tangga kan nggak ngerti apa-apa ya. Jadi bener-bener waktu pada saat aku jadi Cece Bakmi ini, ya aku terjun langsung, kayak ngelayanin langsung, terus kayak masak langsung. Aku harus bisa nih, aku nggak mau ngandelin anak buah gitu loh. Jadi kunci suksesnya asal kita mau berusaha, mau belajar, itu pasti kita bisa. Dan yang paling utama banget tuh harus andelin Tuhan. Andelin Tuhan. Iya, iya. Thank you you banget Yudi, makasih banyak ya. Dari saya dan Cilina, salam Salam miliarder. miliarder.